Sampai kapan? Sampai mendengar azan subuh. Jadi azan yang mana yang kamu dengar pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang air begini. Allah, minum. Masih boleh. Sampai la ilaha illallah. Udah jangan. Ada ajan lagi tat. Allahu Akbar, Allah. Minum lagi jangan. Yang pertama. Ya, ini antum suka nyambung-nyambung. Mana kita tahu kesiangan tuh yang azan kan? Azan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mencatat dalam bukunya bahwa orang yang berpuasa itu boleh melakukan beberapa hal karena memang ada dalil yang memperbolehkannya. Tapi kalau orang yang nggak sampai dalil pun bingung, masa sih gitu ya. Yang pertama, orang yang berpuasa itu kan di bulan Ramadan boleh bangun dalam keadaan junub. Ini kalau kita nggak pahamin dalilnya, waduh, itu betul tuh Ustaz. Ya katanya sih begitu. Karena memang ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis dari Ummu Salamah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar wa huwa shaim. Summa yaktasil wa yatasil wa yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kesiangan, matahari sudah meninggi. Kemudian beliau pun mandi dan beliau melanjutkan puasa. Ini dalil jelas bahwa orang yang bangun junub langsung aja mandi terusin puasa. Walaupun mungkin dia tidak sahur. Karena sahur hukumnya sunnah. Ya. Sahur hukumnya sunnah, tapi jangan diremehkan. Karena yang Rasul contohkan orang yang sudah tarawih bersama imam berpahala seperti tahajud semalam suntuk. Orang yang sholat malam dan witir bersama imam seperti tahajud semalam suntuk. Yang disunahkan itu kalau habis witir sampai rumah tidur kita, itu lebih baik. Kemudian bangun malam. Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Disuruh sahur. Nabi pun ajarkan sahur yang ringan karena bertanya sahabat, kapan mata tasahhara Rasulullah? Kapan sahurnya Rasul? Karena orang menerjemahkan sahur macam-macam. Ada yang jam 1 malam udah megang mic musola, betul. Ada yang tengah malam udah manggil-manggil orang, sahur. Mat, bangun mat, sahur gitu ya. Sampai orang yang lagi tidur terganggu tuh nggak boleh lagi ya. Jangan paksakan, sudahlah. Kita tanya saja sama sahabat, kapan sahurnya Rasul? Sehingga ditimbulkan sunnah bahwa mengakhiri sahur itu merupakan sunnah. Kata Anas bin Malik, kenapa mesti Anas Tad? Karena beliau yang memang tinggal sama Rasul. Mata tasahhara Rasulullah ya Anas? Kapan Rasul itu sahur? Apa kata Anas bin Malik? Tasahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'an taqra'al ayah khamsina ayah qabla subuh. Sahurnya Rasul itu seperti engkau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Sekali lagi, sahurnya Rasul seperti kau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Karena ada hadis yang mengatakan kulu wasrobu hatta tasma'a adzana ummi maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Antum tahu siapa Ummi Maktum? Sahabat Nabi yang buta. Adzana Bilal fi fajril awal. Bilal itu azan pada fajar yang pertama, fajar kadhib, malam. Sedangkan Ummi Maktum ketika fajar subuh, fajar shadiq. Dan dia buta kecuali dibilangin, udah fajar no, udah fajar. Yang betul, iya, baru Allahu Akbar. Berarti sampai mantep, kelihatan dulu itu fajar baru dia azan. Seperti 50 ayat sebelum azan subuh. Kebayang gak sama antum 50 ayat sebelum azan? Antum baca Quran 50 ayat.
Yang biasa ngaji berapa menit 50 ayat? 15 20 menit ya kurang lebih lah. Kalau yang biasa ngaji 15-20 menit lah. Kalau yang belum biasa 2 hari juga nggak beres-beres urusannya. Ngaji selembar, baru ngaji selembar ngebet belakang sudah. Ya Allah lama betul ya Allah gitu ya. Kalau yang udah biasa mah enggak lah insya Allah ya. Jadi kurang lebih 15 menit sebelum azan. Itu sahurnya Rasul. Nah di kita dibilangnya imsak, betul. Padahal imsak ini ya di Arab tidak ada. Ada di Melayu, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, negeri Melayu ini imsak ada. Imsak ini ijtihadnya ulama, sebenarnya baik. Cuma kita menyikapinya frontal, menganggap imsak itu nggak boleh minum lagi, nggak boleh makan lagi. Padahal nabinya bilang makan minum sahur sampai mendengar azan subuh. Tasyaharu wala bi juz'im mimma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Tasyaharu wala bit tamar, sahurlah kalian walaupun dengan sebutir kurma. Mudah kan? Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi nggak memberatkan. Tapi rumor di masyarakat kadang kita orang tua nih nggak ngaji. Kalau ngomong sama anak asal jelepak saja gitu loh. Sahur, makan yang banyak biar nggak lapar, minum yang cukup biar nggak haus, begitu katanya. Ini orang tua nggak mudeng sama dalil ini. Padahal kita punya lambung ini sensitif loh. Kalau masuk barang kerja tuh lambung langsung. Makanya Nabi nggak nyuruh makan banyak, nggak ada dalilnya. Tasyaharu biruzin sohnan wahidan gitu. Sahurlah kalian dengan nasi sepiring mentung, nggak ada. Tapi seteguk air sebutir kurma supaya lambung nggak banyak kerja. Karena kalau kita isi penuh waktu sahur, habis subuh lambung kerja kayak lagi molen mau ngecor tuh. Kalau kurang air kan dehidrasi urusannya. Yang paling baik kalau sahur jangan banyak-banyak. Tuh, ya. Jadi ini kemudahan yang Islam tawarkan. Nah, sampai kapan? Sampai mendengar azan subuh. Jadi azan yang mana yang kamu dengar pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang air begini. Allah, minum. Masih boleh. Sampai la ilaha illallah. Udah jangan. Ada ajan lagi tat. Allahu Akbar, Allah. Minum lagi jangan. Yang pertama. Ya, ini antum suka nyambung-nyambung. Mana kita tahu kesiangan tuh yang azan kan. Azan yang pertama sama dengan orang buka. Kalau puasa itu kan berbuka kan ada 2 istilah. Yang pertama namanya takjil, yang kedua namanya iftar. Ini tolong nih ya, yang biasa melakukan aktivitas buka puasa bersama itu bedakan tempat takjil sama tempat iftar. Karena yang namanya takjil itu mempercepat berbuka, iftar makan berat. Jadi kalau sudah masuk waktu langsung buka, semuanya buka, tidak ada patokannya azan. Muazin juga suruh buka dulu baru azan. Ini kadang-kadang muazin disuruh azan belum buka, kesian. Azannya kayak mau nangis. Cuma dia yang belum buka, yang lain udah gitu. Suruh batal dulu. Bismillah, minum, dahabat dhoma, wabtalatil urub, wasabatil ajru insya Allah. Korma ada ganjil, takjil. Makan korma 1, ya 3, ganjil aja sudah. 23 juga ganjil kan. Jangan suka dibuat-buat ya. Sedikit sekedar batal saja. Kalau sudah batal, kumur sholat. Kan ganjil iya cuma banyak ya. Karena nanti banyak juga anak-anak muda ini suka buka puasa bersama ya. Saya nggak tahu kalau di Bali, kalau di Jakarta ini tradisi nih Pak. Ya. Anak-anak kita tuh suka buka puasa bersama di mall, di mana gitu ya. Orang tuanya senang banget orang anak-anaknya buka puasa bersama gitu. Tapi nggak mereka perhatikan masalah sholat maghribnya. Berapa banyak orang yang iftar tidak takjil.
sehingga makan berat langsung. Akhirnya maghribnya rusak. Orang tua nanya, gimana nak tadi buka puasa? Oh mah, makanannya mantep mah. Terus salat maghribnya, ya nggak sempet mah. Kan bahaya ya kalau sampai anak ini buka tapi nggak sholat. Makanya memang perlu dipahami lah dengan ilmu lah. Nah jamaah yang Allah muliakan, beberapa hal yang diperbolehkan. Salah satunya bangun dalam keadaan junub. Kalau memang tertidur silakan. Makanya nanti ada manfaat kita berniat sekali untuk sebulan. Berniat sekali untuk sebulan. Ya. Bukan berarti tiap hari kita nggak boleh berniat. Ya bagus untuk memantapkan ibadah puasa kita. Cuma sekali sebulan itu diperbolehkan. Khawatirnya kita nggak berniat, kita terbangun dalam keadaan terlambat. Wallahu alam bishawab. Yang kedua yang diperbolehkan oleh orang yang berpuasa, orang yang berpuasa ini boleh yakni mandi dalam keadaan puasa. Asal kita mengetahui hukum hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum secara umum, berhubungan intim, ya, kemudian muntah secara berlebihan dalam keadaan mabuk, kemudian orang yang gila sampai dia sadar dan seterusnya. Nah orang yang mandi, orang yang membasahkan kepala boleh, nggak ada permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasubbul ma ala ra'si wa huwa saim. Beliau membasahkan kepala dalam keadaan berpuasa boleh, silahkan, nggak ada permasalahan. Sikat gigi orang yang puasa boleh. Orang yang berpuasa menggunakan tetes mata boleh. Orang yang berpuasa menggunakan sipat mata celak buat perempuan boleh. Orang yang berpuasa bahkan ijtihad ulama menyuntik pun diperbolehkan. Transfusi darah pun diperbolehkan. Berbekam pun diperbolehkan selama enggak menimbulkan mudarat. Maka orang yang berpuasa diberikan banyak kemudahan. Orang yang berpuasa boleh mencicipi masakan buat perempuan khususnya. Mencicipi ya, bukan menikmati, beda ya. La ba'sa yadhukul khal malam yudkhilhu, kata Ummu Salamah, tidak apa-apa kamu mencicipi makanan selama enggak masuk ke dalam mulut. Jadi sekedar saja. Oh ya ini pedas. Oh ya ini asin, sekedar saja. Pakai sedikit nih. Boleh. Tudzuk, la ba'sa yadhuk, dzuk itu rasa, bukan menikmati. Nyobainnya jangan pakai centong. Kurang. Ya yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Ya makanya jangan dipersulit. Agama ini nggak mempersulit, tapi jangan memudah-mudahkan. Karena semua yang namanya agama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat.